khususon Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan semua guru-guru kita semua wa usulihim wa furu'ihim wa alisalsilatihim sayulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma'rifatin nafs. Halaman 5 ya. Baris kelima, faslun fi ma'rifatin nafs. Faslun ini adalah fasal fi ma'rifatin nafs, di dalam menjelaskan tentang memahami diri. Ma'rifatun nafsi itu memahami diri. I'lam, ketahuilah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, sesungguhnya terbukanya kunci-kunci pemahaman kepada Allah, ma'rifatullah, kunci-kuncinya ma'rifatullah itu, huwa adalah ma'rifatun nafsi, adalah memahami diri sendiri atau ma'rifatun nafs. Jadi tugas kita itu ketika hidup di dunia itu untuk bermakrifat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai illa liya'rifun. Beribadah kepada Allah tugas kita di dunia, artinya adalah untuk bermakrifat kepada Allah. Tetapi untuk bermakrifat kepada Allah harus ma'rifatun nafs. Kuncinya makrifat kepada Allah adalah ma'rifatun nafs. Kama, sebagaimana sesuatu qala yang berfirman subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surat Fussilat ya, surat Fussilat ayat 53 ya. Sanurihim, kelak mereka akan mengetahui, akan melihat, ayatina, akan ayat-ayatku, fil afaki, di dalam afak, di dalam semesta. Lalu wafi anfusihim, dan ayat-ayat wafi anfusihim, ayat-ayat yang ada di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana, sehingga jelas nyata, lahum, bagi mereka itu, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, al-haqqu, adalah al-haq, adalah kebenaran. Jadi ayatnya Allah itu ada yang fil afaqi, di dalam alam semesta, ada yang fi anfusihim, di dalam diri kita sendiri. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, arafa, yang memahami, nafsahu, akan dirinya sendiri, faqad arafa, maka sesungguhnya dia akan memahami, akan bermakrifat, rabbahu, kepada Tuhannya. Sangat populer hadis Rasulullah. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali ini hadis, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani juga hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang memahami dirinya, maka dia akan memahami Tuhannya. Walaisa sayun, dan tidak ada sesuatu pun, akroba, yang lebih dekat, ilaika, kepadamu, min nafsika, dari dirimu sendiri. Fa idza lam ta'rif, dan ketika engkau tidak memahami, nafsaka, akan dirimu sendiri, fakaifa, maka bagaimana, ta'rifu, engkau memahami, rabbaka, akan Tuhanmu. Wong sengawakmu dewi, yang diri kita sendiri saja itu sangat dekat dengan kita, kalau enggak paham,
Lalu bagaimana kita memahami Allah? Wong yang dekat saja kita nggak paham. Walaisa dan tidak ada, saya ulangi ya. Walaisa dan tidak ada syai'un sesuatu pun akroba yang lebih dekat ilaika kepadamu min nafsika daripada dirimu sendiri. Fa idza lam ta'rif dan ketika engkau tidak memahami nafsaka akan dirimu, fa kaifa maka bagaimana ta'rifu engkau memahami rabbaka akan Tuhanmu. Fa in qulta dan jika engkau berkata, inni a'rafu nafsi, saya ini sudah paham diriku, aku wis mengenal awakku, aku sudah mengenali diriku. Fa innama maka hanya sanya atau sesungguhnya ta'rifu engkau hanya memahami al-jisma akan jasad adz-dzahira yang kelihatan. Enggak, nek kowe ngomong bahwa kamu paham pada dirimu, kowe itu baru paham tubuhmu. Iki padahal bukan kamu loh ya. Nah itu Al-Ghazali. Huwa jisim itu apa? Al-yadu tangan, warijlu dan kaki, warra'su dan kepala, wal jussatu dan jasad ya. Jussah itu gembung kalau bahasa Jawa ya, gembung itu ya jasad itu. Jadi kalau kita berkata awakmu, kamu itu siapa? Ya tangan ini, ya kepala ini, ya kaki ini, ya jasad ini. Berarti sampai urung paham. Nah itu bukan kamu. Nah ini ya. Jadi ini nanti menjadi teknik luar biasa tentang terapi nafas namanya, terapi diri, yang selalu saya sampaikan ke Mas Dika, Mas Fatih. Yang disebut diri itu bukan tubuh. Aku itu mana? Oh ini tangan, kaki, bukan itu. Wala ta'rifu dan engkau tidak memahami ma akan sesuatu fi batinika di dalam batinmu. Yang ning jero kowe ora paham. Yang kamu pahami itu baru jasad, kepala, kaki, tangan, jantung, ginjal, ya baru begitu. Wala ta'rifu engkau tidak memahami ma akan sesuatu fi batinika di dalam batinmu, di dalam apa? Dirimu yang di dalam, yang terdalam, minal amri daripada sesuatu, daripada perkara. Alladzi bihi, alladzi yang bihi dengan amr itu, dengan perkara itu. Idza ghadibta ketika engkau marah, tolabta engkau mencari al khusumata akan permusuhan. Nah, jadi tadi itu kowe cuma paham tangan, sikil, kaki. Apakah kamu bisa paham kowe kalau kamu marah kok langsung golek musuh? Kalau kamu marah kok pengennya itu apa ya, ngerawus wong. Kalau kamu marah itu pengennya kok mencari musuh itu loh. Itu kamu paham nggak? Itu kan di dalam kan raketo. Kamu nggak paham, kamu baru paham jasad. Wa idza dan ketika astahaita engkau bersahwat, berkeinginan, berkehendak, syahwat, nah ini tolabta maka engkau mencari atau engkau ingin an nikaha akan nikah. Nah kowe nek pas wis kepengin nikah, kepengin apa? Mencari pasangan kok kowe iku kepengin ndang ijab kabul. Nah keinginan itu lah, itu keinginan, kemarahan itu di dalam dirimu itu. Kowe ora paham, kita nggak tahu, kita nggak lihat. Wa idza ju'ta ketika engkau lapar, tolabta maka engkau mencari al akla akan makanan. Nek nesu golek musuh. Jadi orang itu mencari musuh itu setelah dia marah. Kalau pemahamanmu gimana? Kalau ada musuh baru marah ya. Ada orang menjengkelkan baru marah. Padahal kalau kamu marah, kamu merasa jengkel. Jadi sebenarnya kemarahan itu sudah ada di dalam.
Orang lain itu hanya cerminan kemarahanmu. Jadi kalau saya marah sama Mas Dika, sebenarnya di sini marah dulu, baru saya seakan-akan marah sama Mas Dika. Seandainya Mas Dika nggak ada, saya marah sama Mas Fatih. Mas Fatih nggak ada, saya marah sama yang lain lagi. Wong jerone wis marah kok soalnya. Jadi orang itu ketika di luar dia mengalami hubungan yang tidak baik, sebenarnya dia sedang berhubungan secara tidak baik dengan dirinya sendiri. Bukan karena disakiti lalu kamu tersakiti, enggak. Kamu itu sudah sakit. Ketika ada orang itu kamu anggap, kamu proyeksikan sebagai orang yang menyakitimu. Padahal itu aslinya wis lara sik ning jero. Makanya dalam terapi tasawuf nek ning jerone mari, di luar sudah sembuh semua. Kalau kamu sudah memadamkan kemarahan di dalam dirimu sendiri, ada orang yang mengejekmu, kamu nggak marah. Kamu sudah memadamkan rasa kesedihan di dalam dirimu sendiri, ada hal yang datang nggak membuat dirimu sedih. Maka Imam Al-Ghazali idza ghadibta, ketika engkau marah, tolab dal khusumata, engkau mencari permusuhan. Nek memang kowe wong nesunan kok memang. Ketika engkau bersahwat, kamu gek golek bojo ya toh. Golek bojo sih apa sahwat sih? Kan sahwat sih gek golek bojo ya toh. Kamu lapar baru cari makanan. Wa idza atista, dan ketika engkau haus, tolabta, engkau mencari asurba, akan minuman. Jadi ada di dalam dulu baru mencari. Kamu di dalam dirimu penuh kasih sayang, kamu akan melihat semua orang itu layak disayangi. Memang ning jerumu onone ngono iku. Nah, namanya cinta. Wa idza atista, dan ketika engkau haus, tolabta, engkau mencari asurba, akan minuman. Tetapi wadawabu, hewan-hewan pun, tusarika, itu sama denganmu. Tusarik itu berserikat atau sama ka denganmu. Fi hadhil umuri, di dalam perkara ini. Tapi ini pun sebenarnya bukan dirimu yang sejati loh. Karena kewan-kewan ya padha ae duwe ngono ya toh. Pitik kepengin bersetubuh yang golek Mas ya. Syahwat sih pik golek ini. Pitik kan ya padha berarti ya toh. Misalnya ada sapi yang punya anak, marah dia. Sapi kalau punya anak kan dia harus menjaga anaknya ya. Nanti anaknya diganggu, kamu diseruduk. Padahal anaknya wis gede, nggak gitu lagi. Jadi sebenarnya bukan anaknya diganggu, tetapi memang di dalam dirinya itu sudah ada naluri melindungi anak. Kondimo. Nah, jadi kalau hewan-hewan sama saja. Fal wajibu, maka wajib. Nah ini, yaitu titik tadi ya, titik. Terus fal wajibu, maka wajib, alaika, kepadamu, anta'rifa, untuk memahami, nafsaka, akan dirimu sendiri, bil hakikoti, dengan hakikat, dengan sebenar-benarnya dirimu. Maka kowe iki wajib golek mencari dirimu yang sejati itu yang mana. Ternyata kan bukan tubuhmu kan, ternyata juga bukan keinginanmu kan, bukan kemarahanmu. Jadi aku nesu ngono ora ono, salah iku. Karena kemarahan bukan dirimu sebenarnya. Nah, ini jadi teknik luar biasa nanti. Hatta tadri, sehingga engkau tahu, ayu sayin, sesuatu yang manakah, anta itu, anta engkau itu. Jadi sehingga engkau memahami ayu sayin anta. Loh, kamu itu terus yang mana? Loh, yang mana coba? Ternyata kamu itu bukan pikiranmu, bukan perasaanmu, bukan tubuhmu. Kamu yang mana? Lah itu man arafa nafsahu, itu sedalam itu maknanya. Bukan hanya memahami diri, oh irungku bangir, ora. Oh, saya itu asalnya dari Kebumen misalnya, atau asalnya dari Solo, dari Sukoharjo. Enggak gitu. Itu bukan kamu. Hatta tadri ayu syai'in anta, agar sampai engkau memahami ayu syai'in anta, engkau itu sapa jajal. Wa min aina jikta, dari mana engkau datang, dari mana?
Dari kos Pak, ya ora kamu kuwi. Itu tubuhmu kok kos. Dari mana kamu datang? Ila hadzal makani, sampai di tempat ini itu. Ila hadzal makanis, hingga sampai datang di sini itu kamu dari mana? Oh, saya dari Lampung misalnya. Ya enggak, salah itu jawaban. Nah, identitasmu, nah boleh sebagai si fulan sebagai identitas bisa dari sini, bisa dari sini, tapi dirimu yang sejati itu loh. Bahkan misalnya namamu fulan itu kan bukan kamu yang sejati, itu hanya namamu kan. Kan hanya nama. Cara diganti entuk ora? Yo entuk, itu bukan dirimu yang sejati kan. Wali ayyi syai'in, dan untuk apa khuliqta engkau diciptakan. Kamu harus merenungi ya. Siapakah dirimu yang sebenarnya? Dari mana engkau datang? Untuk apa engkau diciptakan? Wa bi ayyi syai'in, dan dengan apa sa'adatuka, kebahagiaanmu itu. Apa kebahagiaanmu kaya pitik mau nek kepengin syahwat terus rabi ngono ya, apa ngono tok. Apa ngono? Sebagai nak ngeleh mangan. Lha ya apa ngono tok? Apakah itu? Wa bi ayyi syai'in, dan dengan apa sakauka menderitamu itu? Menderitamu itu piye? Nah, titik. Jadi maka wajib bagi kita untuk memahami diri kita yang sesungguhnya, sehingga engkau memahami siapakah kamu sebenarnya, dari mana datangnya kamu, untuk apa engkau diciptakan, dengan apa engkau bahagia, dengan apa engkau menderita. Waqad jumi'at, maka terkumpul fi batinika, di dalam batinmu, sifatun, suatu sifat, minha daripada sifat-sifat itu, sifatul bahaimi, ada sifat-sifat bahaim, hewan-hewan. Jadi di dalam diri kita itu ada sifat-sifat bahaim. Ikut titik ya. Jadi syai'un sakauka, syai'in sakauka titik. Lalu waqad jumi'at fi batinika sifatum minha sifatul bahaimi. Bahwa di dalam diri kita, di dalam batin kita itu ada sifat-sifat bahaim, hewan-hewan. Wa minha, dan ada sifat-sifat sifatus sibai, sifat-sifat binatang buas. Wa minha, dan ada sifat-sifat sifatul malaikati, sifat-sifat malaikat. Jadi di dalam diri kita itu ono sifat kewan, ono sifat kebuasan seperti binatang buas, ada sifat-sifat malaikat. Farruhu, maka ruh itu hakikatu jauharika, adalah inti dari hakikatmu. Nah, hakikatmu yang sejati itu kalau di kimia usaadah ini adalah ruh. Terminologinya menggunakan kata ruh. Farruhu hakikatu jauharika, maka ruh itu adalah hakikat inti dari hakikatmu. Wa ghairuha, dan selain ruh, gharibun itu asing, itu bukan kamu ya. Gharibun minka, itu asing darimu. Jadi nek selain ruh itu asing, bukan dirimu yang sejati. Fanafakhtu fihi mir ruhi. Nah, lalu aku tiupkan ruhku di dalam jasad. Nah, ruh itulah sejatimu itu, yaiku itu ora jasadmu. Maka wong-wong nek urip iku sing dibahas jasad tok. Wis piye carane ayu, skincare mana yang mahal ya, Mbak? Tuku ning ndi skincare sing nek kowe iku ngono iku ora apa-apa, tapi nek kowe tok sing mbok bahas pikiranmu. Ben aku kerja ben iso duwe omah, aku kerja ben iso nyalon skin apa? Pedicure, manicure. Ngono tok ae mbok pikir iku, waduh lah kowe. Ya kowe iki wong apa ora asline? Cara galeke ngono ya to. Iki wong apa ora? Wa ariyatun, dan lepas indaka, dari sisimu. Lah jadi nek saliyane roh iku ya asing dan lepas, ora kowe ngono. Lepas. Jadi sesuatu yang ditempelkan, ariyah itu. Ditempelkan kan berarti orang yang ndak sejati toh, wong ditempelke kok. Kayak pakaian ini kan, nah, ini kan ditempelke, lepas. Bukan kamu itu.
Fal wajibu maka wajib alaika kepadamu anta'rifa untuk memahami hadza akan ini. Kamu harus paham ini semua ya. Wa ta'rifa dan engkau memahami annalikulli wahidin sesungguhnya bagi semua orang bagi semua tadi bukan orang ya. Kamu memahami ini. Wa ta'rifa dan engkau memahami annalikulli wahidin sesungguhnya bagi masing-masing tadi masing-masing min haulai dari bahaim, terus sifat kebuasan, sifat malaikat ya. Itu hidaun butuh asupan, butuh gizi. Wasa'adatan hidaan ya bukan. Hidaan itu gizi, wasa'adatan dan kebahagiaan. Jadi nek masing-masing itu butuh memiliki kebutuhan yang berbeda loh. Oh nek malaikat iki butuhe ngene, oh nek binatang buas iku butuhe ngene, oh nek binatang iku butuhe suket, butuhe. Nah, jadi masing-masing tadi ada bahaim, ada asiba, ada malaikat itu punya hidaan. Jadi kamu harus memahami al-hidaan akan gizinya, wasa'adatan dan kebahagiaannya. Nah contoh, fa inna sa'adatal bahaimi sesungguhnya kebahagiaan bahaim atau hewan-hewan fil akli di dalam mangan. Nah hewan ini butuh apa? Mangan, wasurbi dan minum, wanaumi dan tidur, wan nikahi dan nikah. Jadi nek kowe urip kok isine ngono tok. Apa isine? Mangan, omne ngombe, turu, rabi, ngono tok. Aduh lah kuwi. Ya iku bahaim berarti. Fa in kunta minhu maka kalau kamu itu kok bagian dari bahaim mau fajtahid maka engkau akan bersungguh-sungguh fil i'malil jaufi dalam urusan perut wal farji dan kemaluan. Jadi wong iki ketok anggere sing diurusi kok kuwi, sing tenanan iku kowe bab weteng kowe. Anggere mangan iku pokoke ayo. Mangan ayo lho, mosok ora mangan. Jadi sing dibahas iki mangan ae bendina iku. Ngombe ae. Ya toh? Bersetubuh, bersenggama mbok deloki, mbok bahas iku cewek-cewek ayu ae. Ya toh? Nah, berarti itu bagian dirimu yang bahaim itu. Hanya sifat-sifat kebahaiman yang ada di dalam dirimu itu berarti yuk kamu terjebak di dalam bahaim. Wasa'adatas sibai dan kebahagiaan hewan binatang buas fidzurbi di dalam memukul wal fatski dan menerkam. Lah kowe nek bendina iku sing mbok goleki musuh ae. Wong sing mbok pikir iku musuhmu ae. Wah, asem cah kae ngono. Nek ketemu koncone bahas kuwi. Jae orang genah kae. Berasku dijikok. Oh iya, Dek bengi siapa? Salma yang tadi malam dicek nanti dikasih kan Mas beras ya. Lali aku. Untuk beras. Dadi nek sing bahas bendina iku aku iki mangan sapa ya dina iki ya. Aku iki menyakiti siapa? Iku berarti kuwi apa kuwi? Binatang buas berarti. Wasa'adatas syayatini dan kebahagiaan setan itu fil makri di dalam penipuan, wasyari dan kejahatan, wal khiyali dan tipu daya. Fa in kunta minhum, fa in kunta jika engkau minhum dari bagian dari setan, fastaghil maka engkau akan sibuk bi istigholihim dengan kesibukan mereka itu. Lah nek kowe sifatmu kok setan ya wis bendina golek ngapusi wong ae. Bendina iku jahat mbek wong. Nah, itu berarti setan. Wasa'adatal malaikati dan kebahagiaan malaikat fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati dawa iku ya. Fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyah adalah di dalam penyaksian keindahan hadirat ketuhanan. Nah, nek sifatmu kok malaikat sing mbok goleki ya kuwi. Adalah musyahadah untuk bermusyahadah menyaksikan keindahan hadirat ketuhanan. Nek kowe malaikat yang dominan yang kamu cari itu. Jadi sampean yo ngerti, kae sing dominan gek malaikat, kae sing dominan gek bahaim, buas. Tapi nanti itu semua bermanfaat loh ya, bukan jelek loh ya. Harus ada nanti.
Bahaya nek kowe ra gelem rabi ku. Bahaya ra? Bahaya. Jadi entuk rabi. Cuma nanti dalam kimia usahadah di dalam proses kebahagiaan semua harus tidak boleh jadi raja. Yang jadi raja tetap roh dirimu. Yang lain itu hanya tentara. Nah, nanti gitu. Jadi itu bukan salah tadi itu. Jadi kebahagiaannya malaikat, sifat-sifat kemalaikatan di dalam diri kita adalah musyahadatu jamalil khadratir rububiyati, adalah memandang, menyaksikan keindahan hadirat ketuhanan. Walaisa, dan tidak ada lil ghadabi, untuk marah, wasyahwati, dan untuk syahwat, ilaihim, kepada malaikat itu, thoriqun, jalan. Malaikat iki ra duwe dalan ngono iku. Enggak punya metode marah, enggak punya metode apa jima, bersetubuh, enggak punya thoriq, enggak punya jalan itu. Nek marah itu mau apa? Asiba, ya, kebuasan. Fa in kunta, dan jika engkau min jauharil malaikati, adalah jauhar malaikat atau inti malaikat. Nek kamu itu jadi malaikat, jika potensi kemalaikatan di dalam dirimu itu kok ada, fajtahid, maka engkau akan bersungguh-sungguh fi ma'rifati aslika, untuk mencari asal muasalmu, hatta ta'rifa, sehingga engkau tahu at-thariqa, akan jalan ila hadratil ilahiyati, kepada hadirat ketuhanan tadi. Wa tablughu, dan engkau sampai ila musyahadatil jalali, kepada musyahadah keagungan, penyaksian keagungan, wal jamali, dan keindahan. Ya, titik. Belum titik. Watu khallisa, dan engkau membersihkan nafsaka, akan dirimu, min qaudi syahwati, daripada belenggu syahwat, wal ghadabi, dan belenggu kemarahan. Nah, titik ya. Mari tulisan Arab orang titik bingung. Titik ya. Jadi ketika dirimu itu adalah bagian dari malaikat, potensi malaikat itu dominan, maka engkau ciri-cirinya apa? Dia bersungguh-sungguh untuk mencari dirinya yang sejati tadi, asline sopo aku itu. Sehingga engkau mencari jalan untuk melihat keindahan, keagungan Allah, dan engkau mau membersihkan diri kita dari belenggu syahwat dan kemarahan. Nah, titik. Wa ta'lama, dan engkau akan memahami, akan tahu, anna hadhihi sifati, sesungguhnya sifat-sifat ini semua tadi itu ono sifat baim, ono sifat apa? Asiba, sifat kebuasan tadi, ono sifat apa meneh? Sifat malaikat itu engkau akan paham li ayyi syai'in, untuk apa? Li ayyi syai'in, untuk apa? Rukibat, kok dipasangkan, ditempelke fika, kepadamu. Jadi nanti kamu akan paham, lah iku nggopo kuwi, kok Allah iku kok memberi kita apa? Sifat-sifat baim. Ada ya sifat baim. Mangan tau engko sampean? Mangan ra? Mangan berarti baim. Terus ono sifat asiba, kadang-kadang sok nesu mek koncone. Ya ono, sok ora ono malah aneh ya. Ada sifat asiba, pengen rabi, pengen ya no. Nah, berarti itu. Tapi kadang-kadang pengen ngibadah ya. Lah malaikat. Lah kenapa kok Gusti Allah kok nempel-nempel ke rukibat iku, ditempelke, disusun, dipasang fika, kepadamu. Itu buat apa nanti? Nah, itu yang harus kita renungi. Ma'rifatun nafas ya. Fama, dan tidak kholaqa, menciptakan akan sifat-sifat itu Allah Ta'ala ya. Litakuna, untuk menjadi asiroha, menawan, asiroha, akan tawanannya. Oh ini. Dan tidak fama, dan tidaklah kholaqa, menciptakan akan sifat-sifat itu Allah Ta'ala, litakuna, agar engkau jadi asiroha, tawanannya. Jadi Allah itu menciptakan tadi itu bukan untuk menawanmu, bukan. Kamu jangan sampai jadi tawanan mereka ya. Jangan jadi tawanannya malaikat, jangan jadi tawanannya baim, jangan jadi tawanannya asibak tadi, ojo jadi tawanan setan tadi, jangan.
Walakin tetapi khalaqa menciptakan Allah akan sifat-sifat tadi hatta takuna sehingga engkau jadi asroka tawananmu. Ya mereka yang harus jadi tentaramu, ora kowe jadi tentaranya mereka. Nah itu. Watu sakhiro dan engkau memerintahkan akan sifat-sifat itu lisafari untuk berjalan alladzi qaddamaka akan perjalananmu. Lha iku sampean iku mau tentara kabeh. Jangan sampai mereka itu budak, mereka itu tuan, kamu jadi budaknya. Jangan sampai. Kamu harus jadi tuan dan mereka adalah tentaranya. Watajala dan engkau menjadikan ihdaha akan salah satu dari mereka itu markabaka menjadi kendaraanmu, wal ukhra yang lain menjadi silahaka senjatamu. Nah, hatta tasida sehingga engkau bisa menangkap biha dengan tentara-tentara tadi, dengan sifat-sifat tadi, sa'adataka akan kebahagiaanmu. Nah, jadi kamu gunakan sifat-sifat baim, sifat-sifat sibak, sifat-sifat malaikat itu kamu gunakan untuk menangkap, menggapai kebahagiaan. Faida balagta dan ketika engkau sampai ghordoka akan tujuanmu, faqawim maka tegaklah biha dengan sifat-sifat tadi tahta qodamaika di bawah di bawah kakimu. Nah mereka harus menjadi untuk sampai engkau kepada tujuan tadi, kamu harus tegak di atas mereka. Ya. Jangan kamu yang sampai di bawahnya mereka, kamu harus tegak di atasnya. Warji maka kembalilah ila makani sa'adatika akan tempat kebahagiaanmu. Wadzalika dan itulah tempat kebahagiaan al-makanu adalah jalan qararu khawasil khadratil ilayyah, yaitu tempat tinggal yang khusus di hadirat ketuhanan. Jadi kebahagiaanmu ku sing sejati ku mau lo ya. Ila makani sa'adatika yaitu tempat kebahagiaan, wadzalika tempat kebahagiaan itu makan sa'adatik tadi itu apa? Al makanu adalah tempat qararu khawasil khadratil ilayyah, yaitu tempat atau rumah yang sangat khusus di hadirat ketuhanan. Wa qararul awami dan tempat tinggal orang yang awam, darajatul jannati adalah derajat surga. Loh iki padha mbek kan Mas Dika, padha mbek Sirul Asrar ya. Jadi nek tempat tinggalnya orang awam itu jannah, sing mbok goleki surga. Tapi nek engko orang khusus, kamu kok orang khusus yang mbok goleki ku Allah. Gak surga. Iki tasawuf kan. Cuman nek ceramah ngono hati-hati lho Mas. Tapi ya. Nek ceramah ngene iki wong udah salah paham kok. Jadi wa qararul awami, tempat tinggal orang awam, darajatul jannati itu surga yang ada levelnya. Darajatul jannah itu surga yang ada levelnya. Fatahtaju maka engkau membutuhkan ila ma'rifati hadhil ma'ani, untuk memahami makna-makna ini, kata-kata tadi semua itu, kata ta'rifa sehingga engkau memahami min nafsika tentang dirimu sendiri, sayan sesuatu qalilan walaupun sedikit. Jadi sidik-sidik sampean kudu paham. Ojo sampai ora paham blas. Fakulluman maka semua orang lam ya'rif yang tidak memahami hadhil ma'ani akan makna-makna tadi, ya yang dijelaskan tadi itu, fanasibuhu maka bagiannya jatain dekne minal kusuri itu hanya kulit-kulitnya saja. Li'anal haqqo karena sesungguhnya kebenaran yakunu bagi mereka itu orang yang tidak paham itu anhu darinya mahjuban itu tertutup. Jadi kalau engkau tidak memahami makna-makna yang disampaikan tadi, maka kowe hanya untuk kulit-kulitnya saja. Berarti uripmu itu ya hanya kulit-kulitnya saja. Li'anal haqqo karena kebenaran sesungguhnya kebenaran itu yakunu anhu bagi mereka yang tidak memahami itu mahjuban tertutup. Ya, itu pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.